Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulil haqqo walau kana murad. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih dinikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat syahadat. Selawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk para wali Allah, dan termasuk guru-guru kita, baik yang masih ada di sini walaupun sudah pulang, rahmatullah, semoga dapat perlindungan dan rahmat dari Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa pula keluarga kita yang ada di rumah, semoga dapat perlindungan dan dapat rahmat dari Allah SWT. Mohon maaf, saya sedikit cerita. Sebetulnya saya bukan tukang ceramah, karena istri saya saja jangan. Istri saya canggih. Kenapa? Pak, jangan cerita, jangan dongeng, apalagi ceramah. Soalnya ikhwan awat ini kebanyakan punya S1, S2, S3, SS, sedangkan bapak nggak punya, hanya S balok doang. Jadi lebih baik nggak usah Pak. Cuma mohon maaf, beribu-ribu maaf karena ada yang minta pada beberapa bulan yang lalu, tolong Masur Haji, saya ingin mendengarkan cerita tentang awal asal usul para wali, khususnya di Wali Jawa Barat. Saya diam. Orang ini minta dan minta dibacakan nasab dan silsilahnya. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi kalau orang minta, kalau kita nggak dikasih, takut dosa, betul nggak? Ya, takut dosa karena orang pengen dengar. Malah dia minta fotokopi, yang minta fotokopi kan Masur. Ya. Saya tidak punya fotokopi, hanya ingat di sini saja. Ya udah, katanya tolong bacakan. Jadi saya minta dengan hormat, saya akan menceritakan ini. Barangkali sudah yang sudah pernah mendengar cerita saya, anggap saja itu makan sambal. Nah, terus makan lagi. Kalau khususnya buat yang belum pernah, bagi saya kewajiban untuk menyampaikannya, dan kaum muslim yang belum pernah mendengar suatu keharusan untuk mengetahui tentang nasab dan silsilahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk ada salah satu wali yang disebut waliullah, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Cerita ini saya ambil dari kitab Anda yang digabung dengan Thariq Nabi. Makanya pertemuan ini Syekh Syarif Hidayatullah nasabnya dari ibu dari zaman perwayangan, dan bapaknya asalnya dari zaman para nabi. Jadi mohon maaf, cerita ini mungkin agak lama sedikit, setengah jam lebih. Mohon keikhlasannya. Saya berpantun dulu. Ke pasar lama beli tomat dan beli gado-gado. Seandainya cerita saya agak sedikit lama, yang penting bapak-bapak ibu mendapat rahmat dan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Abah melihat kita, Abah hadir, hati kita harus hadir kepada Allah SWT. Amalan kita tidak ada lain, hanya amalan kita yang diridhoi Allah. Karena setiap saat, setiap detik kita selalu ingat kepada Allah. Harus yakin. Sebab amalan kita ini seperti orang naik kendaraan. Kendaraannya ada yang pelan, ada yang kencang, ada yang sangat kencang. Barang siapa naik kendaraan sangat kencang, dia loncat, akan berbahaya. Nah itu. Jadi kita pun harus yakin. Nah, karena kita bersyukurlah kita punya bangsa Abah yang tuntun kita, hati kita yang tadi suka lupa. Jadi ingat, cerita dimulai. Masih pagi belajar, sebab saya belajar. Jadi sebab dalam sloka begini, kalau orang menanam padi, otomatis sekeliling akan tumbuh rumput
sekelilingnya. Tapi kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh di sekelilingnya. Kalau kita mau berbuat belajar baik, udah pasti ada saja. Dari sini, dari contoh, orang bangun masjid atau musola, itu ada aja. Nanti begini, itu udah pasti. Makanya kita harus memakluminya. Ini istriku memang kasih saran yang baik. Jangan sampai kita kebablasan. Jadi saya puji termasuk canggih. Cerita dimulai, cerita ini dari ujungnya saja. Kalau dari awalnya mungkin ceritanya bukannya waktu malam, harus waktu siang. Singkat cerita. Nabi Adam dan Ibu Hawa waktu diturunkan ke bumi pada tanggal 10 Muharram. Selama 50 tahun dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diturunkan di negeri India, Ibu Hawa di padang Arafah. Selama 50 tahun baru dipertemukan. Siapa yang membawanya? Yaitu malaikat Jibril. Karena Nabi Adam mau nyebrang udah takut 50 tahun dia menangis, 50 merangkak saling mencari, sedangkan di dunia baru ada 2 orang, Ibu Hawa dan Bapak Adam. Setelah malaikat Jibril mencipta seperti angin topan, Nabi Adam yang lagi duduk menghadapi kali, menghadapi laut yang sangat luas sambil menangis, akhirnya dibawalah angin topan. Seperti angin topan, tidak siap. Mendaratnya yaitu yang sekarang dipakai jarak para jamaah haji, yaitu di Laut Merah. Laut Merah itu yang pertama diinjak oleh kaki manusia, yaitu oleh kaki Adam, Bapak Adam alaihissalam. Itu yang pertama menginjak. Waktu mau ketemu dengan Ibu Hawa, menginjaknya di Laut Merah yang sekarang dipakai siapa? Itu loh yang sebenarnya. Ini nggak tahu kok ceplas-ceplos begitu. Begitu setelah sampai, betapa bahagianya Ibu Hawa dan Bapak Adam, sangat gembira. Akhirnya saling sayang menyayangi, saling suka menyukai. Akhirnya Nabi Adam dengan beberapa lama, namanya suami istri, sudah hidup di dunia. Ibu Hawa hamil dan melahirkan. Singkat cerita, Ibu Hawa melahirkan sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali melahirkan. Yang 19 kali melahirkan anaknya lelaki perempuan, anaknya selalu kembar, kembarnya adalah lelaki perempuan. Yang terakhir anaknya laki-laki, namanya Sis atau disebut Nabi Sis. Nah, ini cikal bakal para wali dan para wali. Saya ceritakan, mohon maaf. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Anwas, Kinan, Makil, Yarid, Mahnuk, Matusal, Lamik, Nabi Nuh alaihissalam, Syam, Al-Faksal, Finan, Salib, Abir, Urgu, Nahur, Torek. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Haidar, Jamal, Sa'il, Binta, Salman, Hamyasa, Adan, Adi, Adnan, Ma'ad, Nijar, Mudor, Ilyas, Mudika, Kinana, Nador, Malik, Pihrin, Abdul. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Haidar, Jamal, Sa'il, Binta, Salman, Hamyasa, Adat, Adi, Adnan, Ma'ad, Nijar, Mudor, Ilyas, Mudrika, Ujema, Kinada, Nador, Malik, Pihrin, Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah, Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyid Hussein, Jenal Abidin, Jenul Alim, Jenul Kubro, Jenul Ishak Mullah, Sarif Abdullah. Nasabnya Syekh Sarif Hidayatullah yaitu dari Siti Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad anaknya 6 setelah menikah dengan Ibu Khadijah. Anak yang pertama yaitu namanya Zainab. Anak yang kedua namanya Ruqayyah. Yang ketiga namanya Ummi Kulsum. Yang keempat namanya Fatimah. Yang kelima namanya Hashim.
Qasim, yang keenam Abdullah, pakai nama. Tapi Allah punya kehendak anak yang lelaki ini pada masih kecil sudah meninggal karena kehendak Allah. Masih kanak-kanak sudah meninggal. Nah, nasabnya dari Siti Fatimah, yaitu terusnya ke Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Siti Fatimah, Sayyid Husain, Zainal Abidin, Zainul Alim, Zainul Kubro, Zainul Husain Bonang Ishak, Syarif Abdullah, punya anak nanti namanya Syarif Hidayatullah. Saya taruh dulu. Nah, baru saya ceritakan Pak Haji, mohon maaf. Saya nggak ngambil dari garis ibunya Syekh Syarif, mohon maaf. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Sis alaihissalam. Lanjut cerita. Anwar Nur Cahya, Sang Yang Nur Rasa, Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Manik Maya, Brahma, Brahma Sada, Brahma Sakapa, Parikenan, Manumayasa, Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, Pandu Dewanata, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Yudayana, Yudayaka, Jaya Amijaya, Gendrayana, Sumawi Citra, Citra Soma, Prabu Soela, Sri Mahapunggu, Resi Gentayu, Lembiu Amiluhur, Panji Asmara Bangun, Rawis Rengga, Prabu Lelea, Munding Wangi, Munding Sari, Jaka Suruh. Jaka Suruh adalah seorang prabu. Jaka Suruh punya anak laki-laki gagah perkasa, dikasih nama Raden Pamana Rasa. Minum dulu. Iklan ya, iklan dulu iklan. Malam minggu, besok kan pre jadi wajar lah lewat-lewat sedikit. Ya. Kalau yang suka Dapat pahala banyak sekali. Kalau yang suka udah dicatat. Kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Munding Sari punya anak laki-laki orang gagah perkasa namanya Raden Pamanarasa. Setelah dewasa dia menobatkan menjadi seorang raja yang bergelar Prabu Siliwangi, yang bergelar di kerajaan Pejajaran. Apa arti Siliwangi? Apa arti Pejajaran? Saya kupas. Siliwangi artinya Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Seorang raja tidak besar kepala, rasa kasih sayang kepada umatnya di mana-mana disukai Prabu Siliwangi. Akhlaknya walaupun di agama Buddha seperti orang Muslim, kasih sayang. Raja Pejajaran, walaupun dia raja, dia hidup sejajar. Kalau dia kontrol dari ujung barat ke ujung timur, rakyat jelapotun, kalau dia nyuruh mampir pasti mampir. Duduk bersamaan, makan singkong rebus, makan ubi rebus bersama-sama. Dia tidak merasa diri seorang raja. Itulah menggambar seorang Prabu Siliwangi. Jadi hidupnya sejajar. Singkat cerita, Prabu Siliwangi punya istri wadon, namanya Prabu Siliwangi mempunyai istri yang namanya Kentring Manik Mayang Sunda. Namanya Kentring Manik Mayang Sunda. Dia diangkat menjadi seorang permaisuri. Prabu Siliwangi orang yang gak perkasa, sifat rumah kasih sayang, sampai-sampai di mana daerah di mana itu dicintai sama orang rakyatnya, sampai-sampai kalau orang yang punya anak perempuan sampai suruh dinikahin. Tapi Prabu Siliwangi nolak, jangan tuanku, daripada nanti anak saya diacak-acak sama orang yang nggak harus, lebih baik tik aja sama istri tua. Jadi istri tua, karena zaman dulu mah zaman amburadul. Amburadul itu nggak pandang bulu, pokoknya mana suka ini. Tapi kalau dibilang oleh istrinya Prabu Siliwangi, orang-orang begal, orang-orang berandal pun nggak pada ketakutan. Sampai-sampai perempuannya pun saya begini, saya ikhlas dinikah sama Tuhan walaupun saya gak ditiduri. Yang penting saya diaku, yang penting kita selamat. Itulah akhlak dan kebaikan. Sampai-sampai di mana daerah, sampai-sampai selirnya itu, selirnya 100
51 selir. Tuh, jelas. Saya taruh dulu di sini. Selir itu istri apa dia? Mana? Selir 150 istri. Cuman walaupun itu nggak ditiduri, nggak dikasih jam, nggak jadi masalah. Yang penting selamat dari para begal. Itu cerita. Cerita lanjut sedikit lagi. Pada suatu ketika di negeri Baghdad, saya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyebut nama Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah. Saya nyebut lagi nama wali kutub, wali agung itu Syekh Sarif, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kekasih Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani punya kekasih yang disayangi, yaitu 4 orang. Nasabnya dari Abdul Rojak, turun sampailah ke anak yang keempat, termasuk murid ya, tapi seperti anak. Yang pertama namanya Syekh Bayanillah, yang kedua Syekh Idum Majanjati, yang ketiga Syekh Maulana Dadul Kafi, yang keempat Syekh Kuro yang berada di Karawang. Syekh Kuro menurut riwayat asalnya dari negara Vietnam. Asalnya dari negara Vietnam karena orang kaya raya mendapat hidayah, anak satu-satunya disuruh pesantren. Syekh Kuro itu, Sakura itu diperintahkan untuk menuntut ilmu di negeri Baghdad. Nah itu asal usulnya. Karena dia orangnya cerdas dan pandai, diantar sama orang tuanya itu paling cepat. Jadi yang lainnya belum ketahuan Al-Quran, dia sudah kalah. Karena apa? Disebut Islam tanjakan, non muslim disebut ikan muslim tanjakan. Kalau kita naik mobil di gunung, ya kan? Tanjakan. Orang muslim, non muslim sekali belajar terus sampai. Kita ini, mohon maaf, bukan lecehin. Ini kan hanya sejarah saja. Kalau kita ini disebut Islam turunan, merasa nenek kakinya juga Islam, ya. Jadi kita belajar juga semau-maunya. Turun mobil, turun dari gunung, ya kan, direm lagi, lama. Jadi pinternya juga kalah. Jangan salah paham. Makanya banyak non Muslim langsung ketahuan, makanya itu dari paribasanya itu tanjakan. Kalau mereka kebutnya baju, apa itu puncak novadi? Mohon maaf, diberi maaf. Jadi jangan ngatur. Akhirnya Syekh Kuro itu dikasih nama menjadi Sakura, menjadi Syekh Kuro karena alih kiroah. Ya, cepat. Nah, akhirnya diangkat menjadi seorang wali. Di sana tercatat menjadi seorang wali. Syekh. Nah, akhirnya Syekh Bayanillah sebagai yang ketua, ya udah kamu tiga-tiganya harus hijrah ke negeri Jawa. Dulu belum ada Indonesia, namanya negeri Jawa. Kami dapat ilham, kamu harus nyebrang ke negeri Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya yang 3 orang ini nyebrang di lautan. Sampailah di Kali Sapu Cirebon, Cirebon bagian utara. Namanya zaman itu pelabuhannya namanya Muara Jati. Nah, pelabuhan Muara Jati namanya. Setelah sampai, karena Allah punya kehendak, sampailah di suatu tempat, yaitu ada seorang pembesar disebut Adipati, namanya Ki Surawijaya. Ki Surawijaya kalau zaman sekarang disebut Bupati, tapi yang angkat Prabu Siliwangi karena Prabu Siliwangi menjadi penguasa. Seluruh Jawa Barat itu yang dikuasai oleh Prabu Siliwangi, termasuk Ki Surawijaya pun juga yang angkat Prabu Siliwangi. Sekarang Adipati, mungkin Bupati. Surawijaya punya anak perempuan. Akhirnya begitu kenal tiga-tiganya, singkat cerita ditikahkanlah Syekh Idum Majanjati dengan anaknya. Nah, lalu Syekh Maulana Dadul Kafi diperintahkan untuk
buka pesantren di Gunung Sembung zaman dulu. Nah, Syekh Kuro diperintahkan untuk mengajar ilmu atau menjabarkan ilmu di negeri Kerawang. Nah, jadi pada saat itu juga karena ceritanya singkat saja, nggak bisa tartil. Jadi sementara disambut dengan baik masalah bahasa, memang dari zaman dulu. Namanya Indonesia udah bolak-balik orang Arab, dagang segala macam, jadi bahasa sudah saling mengerti. Orang Jawa bisa bahasa Arab, orang Arab bisa bahasa Jawa. Jadi akhirnya ketemulah di situ. Jadi Ki Surawijaya punya mantu namanya Syekh Imad Jatim atau sebut Kiai Tapa. Apa Tapa? Orangnya rajin berpuasa. Tuh, rajin berpuasa. Tuh. Singkat cerita, akhirnya Syekh Kuro diperintahkan untuk mengajar atau menyebarkan ilmu atau agama Islam di negeri Kerawang. Setelah sampai di Kerawang diantar dengan para teman-temannya juga, akhirnya diterimalah oleh seorang demang, yaitu tepatnya di Kampung Kelapa, Desa Wadas, Kabupaten Karawang. Bukalah pesantren di situ. Rakyat zaman dulu masih guyup, masih bersatu tanpa hitung-hitung. Akhirnya buka pesantren beberapa bulan saja langsung selesai. Gotong royong, padahal agama masih Buddha. Agama Buddha. Setelah pesantren itu selesai, mengatakan selamatan, mari katanya kita selamatan. Nah akhirnya Syekh Kuro mengadakan tahlilan segala macam, rakyatnya ikut ngumpul, membesar Kerawang juga pada ngumpul menyaksikan ini agama apa katanya begini. Nah akhirnya suruh ikut saja. Begitu dia membaca kalam ilahi, dilanjutkan membaca kalimat tauhid, membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai panah Syekh Kuro. Akhirnya negeri Kerawang bergoyang dan bergetar. Negeri Kerawang bergetar dan bergoyang. Saya ulangi, negeri Kerawang pada Syekh Kuro membaca kalimat tauhid bergetar dan bergoyang. Rakyatnya ampun Tuhan, ampun, tolong berhenti dulu, ini agama apa? Ini kok jadi negara begini, kok jadi goyang-goyang begini? Hampir tidak pada kata ribuan orang yang menyaksikan. Dia bertanya, ini agama Islam. Saya membaca kalimat ini, semua makhluk bersujud. Bumi, langit, buntang bilan bersujud. Inilah agama yang diridhai Allah. Jadi kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, harus masuklah agama Islam. Itu kata Syekh Kuro. Minum dulu. Ya, minum dulu. Ya, kopi. Akhirnya beribu-ribu orang itu saat itu juga minta diajar Islam atau dibaca